Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana jalan indah tapi memang menyakitkan yang ditempuh oleh sosok yang dijuluki Al-Usairam atau lebih dikenal dengan nama Amr bin Thabit radhiyallahu anhu, yang setelah keimanannya langsung mengikuti pertempuran Uhud dan meninggal setelah itu langsung dijamin surga. Padahal ya tentu puluhan tahun usia beliau dalam keadaan kafir, tapi baru berislam di saat hendak berangkat ke perang Uhud, langsung mengikuti perang itu karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang parah dan meninggal, dijamin surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita kaji kisah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bagian jalan terjal, jalan penuh penderitaan yang ditempuh oleh sosok yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, yang diabadikan di surat Yasin. Beliau disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Abbas, namanya adalah Habib An-Najjar, sosok yang langsung mendatangi pertengahan kota Antakiyah ketika 3 rasul diancam pembunuhan oleh semua penduduk Antakiyah. Maka sosok ini datang sambil mengatakan bahwa ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah para rasul yang diutus oleh Allah ini, toh mereka tidak minta imbalan apapun ketika mereka menyampaikan dakwah tauhid kepada kalian. Dan para rasul ini selalu dalam petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan seluruh penduduk Antakiyah, beliau pun mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang membuatku tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sudah menciptakanku, dan kalian pun harusnya juga demikian. Atau kemudian yakinlah bahwa wa ilaihi turja'un, kalian juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai setiap pertanggungjawaban, dibalaskan setiap kebaikan dengan kebaikan, dibalaskan setiap keburukan dengan keburukan. Dilanjutkan ucapan tegas Habib An-Najjar di hadapan para penyembah berhala yang mau membunuh para rasul ini. Apa yang disebutkan oleh Habib An-Najjar yang diabadikan di surat Yasin? A'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah mungkin juga aku mengambil Tuhan-Tuhan
berhala-berhala selain Allah untuk aku pertuhankan sebagaimana yang kalian lakukan. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Jikalau saja Ar-Rahman berkehendak keburukan kepadaku, kepada kita semua, apa yang bisa dilakukan oleh berhala-berhala itu? Tidak ada syafaat apapun yang bisa kita harapkan dari mereka. Wala yunkidun, bahkan menolong diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu melakukannya. Inni idzal lafi dhalalim mubin, maka kalau aku melakukan seperti yang kalian lakukan, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, maka ayat yang terakhir yang diabadikan di surat Yasin yang menggambarkan bagaimana ungkapan tegas Habib An-Najjar di akhir hidupnya adalah inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dengarkanlah wahai para rasul, dengarkanlah wahai penduduk Antakiyah, sungguh aku beriman kepada Tuhan kalian wahai Rasul, dan Tuhan kalian wahai Antakiyah yang seharusnya kalian agungkan, kalian sanjung, kalian sembah, tapi kalian sekutukan. Dengarkanlah ikrar ini, fasma'un. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka seketika itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok Habib An-Najjar yang bukan orang kuat, karena beliau datang ke tempat itu dalam keadaan sakit lepra. Beliau juga bukan tokoh yang berpengaruh, karena hanya orang soleh yang melakukan ibadah di gua pinggiran kota Antakiyah. Beliau juga bukan orang kaya, karena beliau hanya tukang celup kain. Maka ketika itu juga langsung dipukul berbarengan, ditendang, diinjak perutnya. Imam Ibnu Jarir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika diinjak-injak perut Habib An-Najjar ini sampai keluar kotoran dari salurannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, disebutkan pula beliau sempat dilempari batu. Batu demi batu dilemparkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi apa yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir? Ternyata ini memang seseorang yang ikhlas datang membantu para rasul, mendakwahkan dan memperjuangkan tauhid, dan dakwah itu karena sayangnya kepada penduduk Antakiyah. Itu ditunjukkan dengan setiap kali lemparan batu itu mendarat di bagian tubuhnya, setiap kali itu pula beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kawan-kawanku, sahabatku, kerabatku ini, masyarakatku ini yang menyiksaku sekarang ini. Ya Allah, beri petunjuk mereka, karena mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Dipukul lagi, dilempar dengan batu lagi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Terus seperti itu Bapak Ibu, sampai akhirnya beliau pun meninggal di tempat itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari kita lihat jalan terjal yang ditempuh oleh Habib An-Najjar. Itu langsung dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan di ayat selanjutnya. Qila dakhulil jannah. Langsung dikatakan kepada Habib An-Najjar sepeninggal beliau, masuklah engkau wahai Habib ke dalam surga. Maka diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diucapkan oleh Habib ketika mengetahui bahwa apa yang dia lakukan ternyata dibalaskan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Maka Habib pun mengatakan, andai saja orang-orang yang tadi menyiksaku itu tahu persis akibat baik dari perjuangan yang aku lakukan. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Karena dengan perjuangan yang aku lakukan membela para rasul, memperjuangkan tauhid, mengingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah kepada penduduk Antakiyah, itu ternyata membuatku aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani minal mukramin, dan aku ditempatkan di dalam tempat yang indah bersama orang-orang mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kisah Habib An-Najjar ini kembali mengingatkan kita kepada satu ayat yang pertemuan yang lalu kita bahas di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka akan dengan mudah bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum pernah didatangkan kepada kalian apa yang telah didatangkan oleh Allah kepada orang-orang beriman sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Didatangkan dan ditimpakan kepada mereka kesengsaraan, kesedihan, penderitaan sampai berguncang hati mereka. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai kena beratnya ujian dan cobaan tersebut, Rasul dan para sahabat pun mengatakan, mata nasrullah, wahai Rasul, kapan pertolongan Allah datang? Maka Nabi SAW pun menyampaikan firman Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa sungguh pertolongan Allah akan datang dekat setelah ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jalan terjal, penderitaan, kesengsaraan dalam mempertahankan dakwah tauhid, mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan tentang apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, ternyata jalan cepat untuk bisa diampuni oleh Allah dan jalan cepat untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ketika kita berjalan di tengah, mungkin orang masih tidur tapi kita sudah berjalan menuju ke masjid. Mungkin orang sekarang ini sudah berangkat bekerja tapi kita masih duduk di majelis ilmu. Mungkin tadi malam ketika orang masih tertidur kita sudah bangun bermunajat, bertahajud. Ketika orang mungkin tidak mau lagi membaca Al-Quran karena begitu terlalaikannya dengan dunia, kita masih sempat untuk membaca Al-Quran, kita sempatkan untuk bersolawat, kita sempatkan untuk berzikir. Semoga itu menjadi jalan terjal kita. Karena tentu kalaulah kita memilih berperang, negeri kita tidak sedang berperang, tapi kita milih jalan-jalan terjal yang semoga ini engkau anggap ya Allah jalan terjal seperti terjalnya jalan Habib An-Najjar, seperti terjalnya jalan Amr ibnu Thabit dan Al-Usairam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.